Selamat malam sahabat Rema, tidak terasa sudah 2 pekan kita lewati di tahun yang baru ini. Hari ini saat beranjak malam, saat dimana kita melakukan jeda setelah sepanjang hari ini kita melakukan berbagai aktivitas dalam segala suka dukanya. Apapun nyatanya inilah jalan yang sudah kita upayakan, apapun keadaannya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Sebelum kita beristirahat kembali, kita menyediakan diri serta membuka hati untuk merenungkan kebenaran firman yang natsnya terambil dari kitab Amsal 13 ayat 20 yang berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Dan saya memberikan judulnya hubungan relasi. Menjalani eksistensi atau keberadaan kita di dalam kehidupan ini, tentu kita akan melakukan interaksi dengan banyak orang. Hari-hari ini ketika kita masuk dalam tahun yang baru, tentunya kita sudah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan terjadi selama ini, yang kemudian dilanjutkan dengan menyajikan sebuah resolusi, prioritas ataupun harapan di tahun sekarang dan akan datang. Banyak hal yang tidak mungkin dapat kita selesaikan sendiri. Kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana, keinginan, ataupun harapan. Tentunya hasil dan kenyataan yang akan kita dapatkan ditentukan pula oleh bagaimana kita melakukannya, dengan siapa kita berhubungan, bergaul, dan sudahkah kita melakukan hubungan relasi dengan baik dan benar. Firman Tuhan mengingatkan pada setiap kita, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perkenalan, pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan akan menentukan juga bagaimana kita berjalan, bertindak, serta berperilaku. Kemampuan dan daya tahan kita tentu berbeda satu dengan yang lain. Kekuatan kita akan dibentuk bagaimana selama ini kita mempersiapkan dan melatih diri agar dapat bertahan menghadapi pengaruh atau godaan yang terjadi dalam kita berinteraksi. Sekalipun kita percaya diri, merasa mampu, tetapi bisa saja terpengaruh atau dipengaruhi oleh desakan, tekanan, atau kekuatan lain yang bisa merusak daya tahan kita. Bagian firman Tuhan yang lain mengingatkan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebagaimana kita berusaha atau terbiasa dengan melakukan kebiasaan dengan baik, tetapi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, tentu dengan sifat, sikap, bahkan bisa juga memiliki motivasi yang berbeda. Bisa baik, bisa juga buruk, dan itu akan memberikan dampak kepada kita. Oleh karena itu, menutup renungan kita malam ini, marilah kita bersama-sama hari-hari ke depan mengawali tahun yang baru. Hendaknya kita merencanakan dengan baik, pandai-pandai untuk berteman, selektif dalam memilih rekan kerja, rekan bisnis, bahkan juga bukan sekedar bicara tentang individu, tetapi juga matang dalam memilih pekerjaan, kegiatan usaha, agar kita tetap bijak, tidak mengalami kemalangan, bahkan menjadi orang yang tersesat ataupun disesatkan. Dan yang paling penting, utama dan terutama adanya hubungan relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan inten melalui persekutuan, pujian, dan penyembahan, kehidupan doa yang terjaga, gemar membaca Alkitab setiap hari, dan jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, penyertaan, hikmat yang diberikan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami tetap bisa membawa dan menjaga diri untuk hidup tetap ada di bawah otoritas dan kendali Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.